Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir pada malam hari ini adalah Angelati. Apa kabar Angel? Baik, kakak. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ada pengalaman mistis lain nggak yang mau kamu ceritakan kepada kami? Boleh, banyak sekali. Tapi salah satunya adalah ketika malam hari saya berkunjung ke rumah teman dan saya cuci muka. Kemudian di sebelah sana ada kayak pintu ya kamar. Terus ada orang tuh jalan. Aku pikir orang gitu. Tapi mereka ternyata tembus ke pintu. Jadi Mereka aku langsung banyak. Sekitar 2 orang lah. 2 orang jalan tembus pintu. Iya, aku pikir Bentuknya- orang biasa, orang pakai baju hitam jalan. Tapi mereka, aku pikir memang orang karena kan aku posisi cuci muka nih di sebelah samping. Tapi kalau mereka nggak pegangan pintu gitu loh, nggak Langsung buka keluar pintu. tembus gitu langsung aja. tembus aja begitu di situ langsung shock. "Hah, itu kayaknya bukan orang tadi. Tapi Langsung emang lari. tempatnya serem memang rumahnya. Rumahnya nggak tahu sih, cuman memang ada spot-spot di mana yang Angel bisa merasakan di tangga, di mana yang memang sepertinya ada. Tapi kan kita positif aja gitu. Kamu memang sensitif ya, bisa Sensitif ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Malam hari ini merasakan sesuatu nggak di studio? Nggak mau ngomong deh. Gak mau ngomong. Oke. Ya udah, mudah-mudahan apapun yang kamu lihat malam hari ini nggak mengganggu kita semua. Yes. Dan kamu juga baik-baik aja ya. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual mistis untuk menaklukkan laki-laki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Manda. Selamat malam Manda. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya di sini ingin bercerita tentang sosok yang menghantui saya. Apa yang menghantui? Seperti laki-laki, sosok laki-laki yang selalu membuat saya histeris. Sejak kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu apa yang Anda lakukan? Masih ingat? Apa? Saya pergi ke dukun untuk memelet bos saya. Karena saya suka sama bos saya dan bos saya itu ganteng dan kaya. Jadi saya nggak ada pilihan lagi supaya buat dia suka sama saya pergi ke cari dukun untuk memelet dia. Dia sudah berkeluarga? Sudah. Jadi kamu suka sama bos kamu pelet Iya. ke dukun yang ada di... Iya. Gimana caranya? Saya datang ke dukun untuk memelet dia. Caranya? Caranya menggunakan rambut. Bagaimana dapat rambut bos kamu? Saya mengajak. Pada saat tidur, saya ambil rambutnya, saya gunting. Dan saya bawa itu permintaan dari dukun saya untuk ritual. Oke, ritualnya seperti apa? Saya mandi, kemudian rambut itu dibungkus kain kafan, diberi taburan bunga, dan seperti bau kemenyan. Ada kemenyan ya? Iya. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu berhasil Dia takluk. Dan Mem- malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena merasa sejak hari itu Iya. sering dihantui. Betul, Sosok seperti apa tadi? laki-laki Bentuknya? besar, tinggi, dan dia selalu menghantui saya, selalu mengikuti saya, bahkan ingin saya.
Oke, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat jawabannya sebenarnya siapa sosok itu dan harapannya kamu bisa terbebas dari sosok yang menyeramkan itu. Kami akan ajak Manda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Manda, dengan tanggal lahir 3 September 1993, sosok yang mudah sekali menarik perhatian lawan jenis. Saya merasa adanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Manda. Kesalahan ini berakibat fatal untuk kehidupannya di masa sekarang. Sampai saat ini, jiwanya tidak tenang dan sering mengalami depresi. Saya melihat ia bukan menjadi dirinya sendiri. Dan ia sering diganggu oleh banyak makhluk gaib. Saya melihat sosok wanita berambut panjang dan berteriak-teriak. Kuping saya sakit sekali karena teriakannya sangat tajam. Sosok wanita berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Halo Angelotti. Halo. Ketemu lagi. Mbak Manda, lahir tanggal 3 bulan 9 1993. Manda waktu itu pernah melet bosnya ya karena alasan dia ganteng dan juga kaya. Dengan syarat waktu itu harus menggunakan rambut sang bos, makanya bosnya diajak lalu dibawa ke dukun dengan ritual, lalu si bosnya takluk. Tapi belakangan sering dihantui oleh sosok laki-laki yang menyeramkan, besar, tinggi. Makanya datang ke sini untuk melepas semuanya dan demi mendapatkan hidup yang jauh lebih tenang tanpa gangguan. Bosnya bawa fotonya nggak, Mbak Manda? Nggak bawa. Nggak bawa? Apa ada di handphonenya mungkin? Saya mau lihat atau mungkin di dompetnya secara konvensional kan biasa kan ya Ada foto di dompet. Di Masih ada handphone yang sih seperti itu soalnya. Ada? Ada di ada. Oke, Kamu nice. mau lihat? Boleh saya lihat Kak? Boleh. Oke, baik, silakan. Ya. Oke. Jadi ini yang saya lihat di sini. Sebenarnya dia telah bukan menggadaikan ya, dia telah membuat perjalanan hidup dia jatuh cinta terhadap cinta terlarang. Iya, bosnya udah berkeluarga. Coba boleh saya lihat? Kami nggak akan tayangkan ya. Oke. Masih muda ya bosnya? Itu kan kayak gitu ya. Umur 29. Umur 29. Selain itu ada cowok lainkah di hidup kamu? Oh, nggak ada. Semacam yang 30-an, 40-an seperti itu. Nggak. Cuma dia aja. Cuma dia. Saya mau tanya deh. Kamu dapat apa dari laki-laki ini? Dapat semuanya. Seperti Fasilitas lengkap. waktu kamu berangkat ke dukun, Iya. itu apa kata dukunnya? Apa yang diminta untuk meluluskan permintaan kamu? Ya cuman itu aja sih syaratnya. Rambut aja. Rambut aja sama mahar. Maharnya berapa? Nggak mahal. Jumlahnya berapa? Dan bertahan 2 tahun. Bertahan 2 tahun karena saya sering balik, Kak. Sering Setiap kesana. kali. Jadi kalau nggak balik lagi, Kalau nggak balik gimana? Hilang pengaruhnya? hilang. Selama ini saya selalu balik. Hmm. Bahkan udah menjadi kayak kecanduan gitu. Karena udah sering kesana, jadi harus kesana.
harus rutin ya? Iya, karena kalau aku nggak ke sana, kayak ada yang- bayangan itu yang kayak, ya saya harus ke sana, saya harus ke sana. Dia jadi bolak-balik ke dukun untuk seolah-olah ngecas peletnya gitu. Yang kamu lihat, apa yang dilakukan antara Manda dengan sang dukun, Roy? Apa memang hanya ritual? Saya ngelihat Manda dan sang dukun itu sempet, jadi si sang dukun tuh sempet kurang ajar gitu sama si Mandanya. Apakah itu betul? Betul. Dia megang-megang kamu kan? Iya. Tuh. Hmm, Jadi kayak ya. dia beralih dia beralih dengan statement ini mungkin dipasang lewat paha agar kakinya cantik. Tetapi sebenarnya itu cuma alibi untuk memegang paha gitu. Apakah itu betul? Betul, bahkan sempat meminta untuk. Tapi kamu dibohongin dukunnya. Kan itu kayak Dukun cabul. sembari minum air tenggelam ya, apa? Sambil menyelam minum air. Ya, sekali sembari menyelam minum air. Jangan-jangan Roy, Hmm. ini muka dukun ya? Jangan-jangan ini muka dukunnya bermanifestasi. Karena kan orang yang punya ilmu-ilmu gitu biasanya orangnya bisa berubah jadi ganteng lah. Ya. Padahal biasa aja ya di mata kita. Menurut kamu, tadi cowok kamu tuh ganteng? Kalau sebelum dia jawab, aku jawab dulu ya. Bagi saya sih enggak. Menurut Iya. kamu, Angela? Enggak banget. Ganteng. Tuh. Jangan-jangan yang dilihat bukan cowok itu. Itu makanya harus kita ungkap sih. Bener atau enggak ini masih pertanyaan. Ya. Tapi Kak Bayu, Kenapa? aku lihat aneh deh. Coba lihat di belakang Kak Bayu. Kamu jangan Di bohong belakang. saya. Di belakang apa maksudnya? Di Iya. belakang Kak Bayu. Let me see. Coba deh Kak. What happened? Oh, I left their candle. Kayak sosok bayangan yang biasa datang. Bohong. Roy, But dia ngelihat Dia ada pasti lagi sosok. ngikutin aku. Angel, Dia sekarang di belakang saya. Iya. Api, Dia pasti lagi harus ngikutin takut aku sama sekarang. Api. You have to protect Sosoknya kayak yourself. gimana? Hitam, Iya, besar, besar. laki-laki. Laki-laki, tinggi. Api, harus takut sama Api. Protect yourself. Roy, Yes. apa bener yang dia lihat? Di bagian mana, Mbak? Dia ada di bagian mana? Kayaknya dia nggak suka sama kamu. Kamu ngeliat aku terus. Dia nggak suka. Di bagian sini gitu. Aduh, jadi gak enak. Angela ngerasain apa? Angela, kamu ngerasain apa? Apa bener gitu, Roy? Saya sih baru ngerasain hawa hantu doang ya. Kak, Kenapa? dia mau kesini Kak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngeliat dia terus. Kak Roy, tolong aku. Aku nggak mau ngeliat dia. Saya ngeliat sebuah pocong sih. Kak, aku nggak mau lihat dia lagi Kak. Dia selalu ngikutin aku. Kenapa Kak? Pergi! Ah! Oh Lord. Roy, beneran sosok yang hitam besar yang dia bilang itu datang? Iya, di sini. Tapi sosoknya berubah-ubah. Ada Ada pocong jadi juga? pocong, ada jadi genderuwo juga. Pocong dan genderuwo. Ada di mana sekarang, Roy?
Roy, lihat dong, lihat Roy, lihat, lihat. Oh my God. It's okay. Kok brutal sih? Dari tadi aku lihat loh, ini matanya ada sesuatu loh. Kamu bukan Manda. Kamu diam. Kamu bukan Manda. Aku oke kok, aku aman. Aman. Kamu nggak apa, Roy? Hah? Are you okay? Iya, mau oke. Gunting. Kok bisa ya bawa gunting? Kamu datang ke sini bawa gunting. Mau ngapain sebenarnya? Kamu mau apa sebenarnya? Itu alat yang selalu saya pakai untuk mengambil rambut bos saya. Terus kenapa dibawa ke sini? Selalu ada di dalam diri saya. Kamu datang udah punya niat jahat sebenarnya? Berarti dia bukan ingin lepas ya? Dia berpura-pura ingin lepas lalu kemudian menancapkan gunting pada salah satu kami bertiga. Enggak, Kak. Enggak. Bukan Kamu- aku. Tunggu. Saya masih Bukan kamu ngerasa apa? ada yang aneh deh. Bukan aku, Kak. Aku ngerasa ada 2 di kepala aku nggak tahu, Kak. Coba sabar deh. Dia ada 2 kepribadian ya? Dia datang udah kerasukan. Gila. Kamu mau ngapain ke sini sebenarnya? Aku mau dia pergi, Kak. Siapa? Aku mau dia pergi. Siapa dia? Siapa yang pergi? Laki-laki itu, Kak. Yang selalu datang. Angel, kamu hati-hati ya. Sekarang ada di mana? Ada di belakang sana. Aku capek, Kak. Ada dia terus. Lalu kenapa kamu bawa gunting ke dalam ruangan ini? Sebenarnya dia mau berobat, mau melepaskan atau mau mencelakai sih? Hati-hati Kak Bayu, dia bakal berubah itu. Iya. Kak Bayu, enggak, Kak. Kepribadian yang Iya matanya aneh. Enggak, bisa kamu buat udah kita punya niat terpengaruh. jahat datang ke sini. Kak, pegang tangan aku ketakutan. Awas Kak, tangannya ada paku Kak. Aku, Kak. Kak Bayu, tolongin aku. Sebenarnya dia mau berobat, mau melepaskan atau mau mencelakai sih? Hati-hati Kak Bayu, dia bakal berubah itu. Iya. Kak Bayu, enggak, Kak. Kepribadian yang Iya matanya aneh. Enggak, bisa kamu buat udah kita punya niat terpengaruh. jahat datang ke sini. Kak, pegang tangan aku ketakutan. Awas Kak, tangannya ada paku Kak. Aku, Kak. Kak Bayu, tolongin aku. Oh my God. Kak Bayu. Bukan aku yang ngelakuin semua ini. Aku nggak tahu. Saya minta air. Aduh, Ayo, oke. Ya, tancap gini. Oh my God. hati-hati lo penonton, dia bawa sesuatu di kantongnya. Ini kenapa ya dia ya? Dia beneran ketakutan sama sosok yang ngikutin itu, Roy. Genderuwo dan pocong itu. Kok saya... Aduh. Ngomong dulu. Oke Roy, dia berubah lagi loh Roy. Iya, kita harus coba untuk tenang. Sebenarnya apa masalah kamu? Loh, jadi liatin Angel Lati.
Kenapa kamu lihat saya seperti itu? Karena aku tahu kamu ada 2. Bahkan 3 roh yang ada di dalam tubuh kamu. Kamu juga bisa ngerasain ada 3 ya? Ketiga sosok. Ada 3 sosok dalam tubuh kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Kenapa kamu nusuk gunting ke perut saya? Saya nggak suka. Oh, nggak suka? Saya kan tidak melakukan perbuatan jahat ke kamu. Kamu berusaha mengusir dia. Usir Bukan dia. Mengusir dia, kenapa kamu nggak suka? Roy mengusir siapa sih? Usir siapa ya? Mengusir dia yang ada di sini. Boleh saya pinjam tangannya? Kita berteman. Hati-hati Roy. Careful. Iya. Dia tadi agresif loh, kita salaman. Aku gak keberatan. Enggak. Saya kaget sih kau menusukkan pisau ke perut saya. Tapi untuk gak kena. Karena kamu ingin mengusir dia. Dia suruh aku, Kak, lakuin itu semua. Dia gak suka sama kamu dan kamu. Loh, tujuan kami justru mau membantu kamu loh. Tapi dia nggak mau, Kak. Ya, dia berubah lagi. Oh, mati. Lilinnya tiba-tiba mati. Iya. Ini ada sosok lain yang datang nih. Enggak. Dia masih di sini. Kamu pakai maskernya ya? Pakai masker. Aku pakai sendiri. Pakai masker. Kak, aku mohon, Kak. Usir dia, Kak. Iya, kami coba untuk bantu, tapi kamu juga bantu dong. Kamu jangan malah ngejahat dan nyerang kami semua di sini. Itu bukan aku, Kak. Terus siapa? Itu dia. Dia bisa bersatu di dalam jiwa dan pikiran aku. Aku capek, Kak. Coba Roy panggil namanya. Dia siapa sih? Dia yang mana? Coba ditunjukin. Dia seagresif itu nyerang semua yang di sini. Kak, please kamu jangan deket aku, Kak. Dia nggak suka, Kak. Awas-awas dicakar. Nggak sopan. Bukan aku, Kak. Bukan aku.
berkali-kali dia ngejahatin, kamu masih mau bantu nih beneran? Kamu masih mau nolong dia? Apa dia take out aja? Hah? Tekad aja. Dia nanti agresif nyerang lagi. Tisu sama air keluar dalam. Aduh, Roy. Ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan. Ada 2 penonton. Oke. Tolong lihat dong. Tolong lihat itu lihat, tolong lihat, itu lihat. Kita harus take out semuanya. Ini dikeluarin. Mas, tolong bangun yang ini. Tolong bangun. Kenapa yang itu lompat-lompat? Langsung kesurupan dia. Kenapa Kak? Kamu sadar. Gila. Roy, are you okay? Roy duduk dulu. Iya, oke. Tolong, Angela tolong bantu Roy. Iya. Penonton jangan ada yang kosong lagi ya. Please, jangan ada yang kesurupan lagi. Roy, Ini kenapa oh Kak? my god. Roy muntah darah. Kamu tuh sebenarnya mau ngapain sih kesini? Aku mau minta bantuan Kak Roy. Mau minta bantuan apa mau mencelakai? Aku mau minta bantuan Kak Roy, Kak. Saya minta. Aku capek Kak kayak gini terus. Kakak lihat sendiri, dia selalu buat aku temperamen. Selalu kayak pengen buat aku celakain orang. Kalau dia nggak suka sama orang itu. Roy, Gak suka sama Roy, kenapa? Dia coba bantu kamu loh. Berkali-kali kamu mau celakain, bahkan Karena terakhir. dia mau misahin aku sama dia. mereka pasti nggak suka Kak Bayu. Karena mau diusir. Kita mau bantu dia. Karena mereka hubungannya udah terlalu dalam. Sebentar deh, ini kamu sadar gak sih sebenarnya ngelakuin ini semua? Aku nggak tahu Kak. Setiap yang aku lakuin itu di luar batas kesadaran aku nggak tahu. Astaga. Manda. Harusnya udah kehabisan energi 80%. Sisa 20% saya akan Bisa nggak sih Kak? cleansing. Enggak. Kamu Mana? coba Tolong beliin bantu. Kak Roy, Kak. Dia perlu duduk nggak Roy? Oh, berdiri aja. Biar dia di situ. Kamu duduk dulu. Kok bau? Ada yang aneh ya? Bau sesuatu sih. Bau kembang ya? Iya. Bau bunga gitu ya? Aku harus makan bunga itu Kak. Hah? Makan bunga? Aku harus makan bunga itu. Biar dia nggak marah. Kamu bawa ritual ya? Bawa alat-alat untuk ritual. Aku bawa. Roy, dia bawa alat-alat ritual. Boleh diambil. Kamu ambil. Kamu ambil. Roy. Roy.
jam 4. Kenapa jadi masalah begini? Masuk aja. Teror maut satu persatu. Aduh. Ini lagi ngapain bawa kembang kayak gitu? Roy, ini kenapa semua penonton kita jadi kesurupan? Ada teror apa lagi sih sebenarnya? Karena dia ingin mengacaukan semua isi dari studio ini. Enggak. Ini ulah kamu sebenarnya. Bukan. Ulah kamu. Ini ulah kamu sendiri sebenarnya kamu ya? Kamu tahu nggak? Terakhir, gara-gara ulah kamu, kamu yang akan Aku nggak mau. Angela fokus ya. Jangan sampai dia malah nyerang kamu juga. Dia udah nyerang penonton, udah nyerang saya, nyerang Roy. Jangan sampai dia nyerang kamu juga. Ada sesuatu yang buruk, Bay. Ada sesuatu yang buruk di jimatnya. Minjem api, korek. Kamu bakar deh itu ya. Yang putih. Semuanya, daunnya yang putih semua. Semuanya. No. Burn. Angel. Iya. Bakar terus. Bakar terus. Jangan Kak. Kak Angel. Enggak, bakar. Itu kenapa? Dia nggak mempan ya sama api. Dibuang ya, Roy? Awas. Ini keluar dari situ masuk ke Manda nih. Ini bukan Iya, dia lagi nih. Dia bukan dia lagi. Dia mengajak bermain hardcore. Oke. Kalau yang mau itu kamu yang mau, oke. Diapain, Roy? Kamu butuh apa? Saya harus berpikir keras untuk ini. I can read your mind, oke? Dia ada lagi niat jahat nih, lagi merencanakan sesuatu sebenarnya. Yes. Amanda. Kamu jangan pernah undang makhluk halus ke sini. Sini daerah saya dan Bayu. Kalau kamu mau duduk di sini, dia tuh kesurupan, kerauhan, apa namanya bahasanya? Dia mau bikin kekacauan di sini, Yes. bikin teror. Oke, aku minta air, bubuk suci, kembang, telur, and then madu. Saya awalnya simpatik sama kamu karena kamu korban dari Angela, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Angelati. Kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu siram saya? Hati-hati ya. Saya nggak suka kamu natap saya. Siapa yang kamu suka? Saya bantu kamu pakai masker ya.
Angel, kamu maafin dia nggak kalau dia kurang ajar sama kamu? Masalahnya dia atau makhluk halusnya ya? Yes. Karena aku orang beriman, gak kayak kamu, aku pasti maafin kamu. Tapi masalahnya kamu bukan Manda. Ini masih Lihat bukan mata Manda kamu. ya? Bukan. Ini adalah kasus yang lumayan cukup unik sekali. Jadi saya akan meracik semua bahan-bahan yang mengerikan. Jangan dibakar. Kenapa? Saya mau bakar. Kamu bakar itu deh. Kamu harus selamat, Manda. Jangan, Kak. Kamu harus selamat. Jangan. Terus Angel. Hei, Bubuk suci, pergilah kamu dari alam ini. Saat Semuanya hilang. Dan gak ada lagi. There's still one more. Kau masih berani ganggu orang? My God. Kak, Hah? kok tangannya berdarah, Kak Roy? Tapi kau mencelakai tangan saya. Enggak, Kak. Oh my God. Bukan aku, Kak. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Kak. Oh my God. Kamu perlu putus. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Wah, It's okay, it's kamu okay. bener-bener ya. Oh my God. Roy, Yes. Take out aja, Kak. Daripada ntar celaka. Aduh, sakit banget ini. Jadi, saya tidak bisa membantu Manda karena Manda sifatnya liar dan dikuasai oleh makhluk halus. Saya cuma bisa bersihin sampai di sini aja. ini cuma sementara, Roy. Ini cuma sementara. Lalu, ke depannya, kamu sendiri yang tentuin. Tapi ini Manda kan? Kamu dengar saya? Mana duduk? Manda. Gara-gara ini. Proses cleansing ini cuman sementara. Iya, tapi tergantung Mandanya. Kalau Berarti dia nggak bisa hilang, Kak. Ya nggak bisa hilang tuh gara-gara kamu sendiri. Karena energi kamu pribadi, energi kamu sendiri itu udah negatif. Betul. Kak, suami orang Yes. dipelet, Terus udah gitu dukun ngeladenin lagi. dukun minta kamu kasih. Saya berharap Mbak Amanda setelah ini setelah cleansing dari bunga suci, telur dan madu dan serta bubuk suci, semoga kembali tenang dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah.
gak ada lagi yang gangguin kamu. Ini Ya. saya tidak bisa menjamin sama sekali. Saya hanya menjamin 50%. Ini akan muncul lagi ketika kamu beringas. Tetapi itu udah di luar pengawasan saya. Kalau kamu lagi beringas, kamu deketin diri sama yang di atas. Itu aja pesan dari saya, Roy Kiyoshi. Mudah-mudahan kamu menjadi sosok orang yang baru ya setelah malam hari ini. Kamu boleh meninggalkan studio. Kami harap yang terbaik. Terima kasih ya. Janganlah melihat masa lalu yang penuh kegelapan seperti mimpi buruk, tetapi cobalah melihat masa depan dengan penuh kekuatan seperti mimpi indah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin karena pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodi. Selamat malam Mas Dodi. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya maksud datang ke sini. Saya ingin menghilangkan sosok bayangan-bayangan monyet yang selalu membayangi saya, Sosok bayangan monyet yang selalu menghantui kehidupan yang saya. selalu menghantui sampai sekarang. Iya, Sejak kapan? 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 2 tahun lalu sampai Anda diikuti sosok monyet? Saya ikut ke suatu orang pintar. Terus saya suruh tinggal 3 hari 3 malam di suatu goa. Dan saya dari situ kedatangan segerombolan monyet. Datang saat Anda di goa? Iya. Pertama kali Anda datang ke orang pintar itu, ke dukun itu, tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk pesugihan. Untuk pesugihan. Biar kaya. Iya. Oke. Pada saat Anda ada di dalam goa, monyet-monyet itu datang. Apa yang terjadi? Orang yang ngedatengin saya mengasih tahu kepada saya, dan saya suruh menjamah monyet-monyet itu. Oke. Anda terkesan ketakutan sekali. Karena benar ketakutan sekali saya. Sampai sekarang masih diikuti sosok monyet. Masih diikuti sosok. Oke, baik. Maka tujuan datang ke Manusia Mata Batin untuk bisa Menghilangkan. hidup lebih tenang, Iya. tanpa gangguan bayangan-bayangan monyet itu. Iya. Tapi pesugihan monyet itu masih dilakukan. Berhasil nggak waktu itu? Tambah kaya? Usaha tambah lancar? Tambah lancar, tambah kaya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini semuanya bisa selesai di sini. Kami akan ajak Anda, Dodi, untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia ada seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodi, dengan tanggal lahir 16 Juli 1987. Sosok yang tenang, namun mematikan. Ada sesuatu yang saya lihat dari sosok Dodi. Bayangan hitam yang menuntun diri saya seakan-akan memberikan jawaban dari sosok Dodi, yaitu perjanjian gaib dengan pesugihan. Adanya tumbal dan masih banyak hal negatif yang akan menyerang Dodi. Ia rela melakukan apa saja demi menjadi pengikut gaib. Saya melihat siluman monyet yang menyeramkan.
Ah! No. Saya melihat siluman monyet ada di depan saya. Selamat malam semua. Selamat malam, Roy. Silakan duduk, Terima Bayu kasih. Angelati dan partisipan kita. Mas Dodi lahir tanggal 16 bulan 6 1987. Iya, Apakah itu akurat? iya. Baik. Dodi melakukan pesugihan. Waktu itu datang ke orang pintar, dukun, menyuruhnya untuk betapa dalam sebuah goa. Waktu betapa dalam sebuah goa, didatangi oleh monyet-monyet. Dan saat itu, dia mendapatkan pesugihan, pulang. Sampai saat ini, ada sosok monyet yang selalu menghantui. Maka datang ke Penembus Mata Batin untuk melepas semua pesugihannya dan mudah-mudahan dapat hidup tenang tanpa gangguan monyet itu. Ya. Serem juga ya diganggu siluman monyet. Saya pikir itu legenda. Itu siluman ya, Roy? Memang siluman ternyata sebenarnya memang ada. Oke. Dan menyeramkan sekali. Dan memang sosok monyet itu masih ngikutin dia sampai sekarang. Betul sekali, Bay. Sosok monyet itu sampai sekarang ngikutin dia kemanapun dia berada. Tapi lebih anehnya lagi, Bay. Saya ngelihat ada binatang-binatang lain yang disembunyikannya. Maksud saya seperti ini. Kamu jangan celakain penonton ya. Dan bintang tamu saya mencium bau aroma. Saya mencium aroma binatang. Something like Ular, bukan. kelelawar, Amis. bau amis. Ada bau amis binatang, Iya. daging. Amis reptil. Did you smell it like dulu pernah lihat gak kayak reptil bau? Itu kayak air bau, ya kan? Mau cicak ya? Iya kayak bau pesing gitu loh maksudnya. Gini ya, Bay ya, setiap orang yang ngelakuin pesugihan nggak lama diikutin makhluk halus yang tidak diharapkan malah muncul. Yang lain malah datang. Iya. Itu waktu kamu melakukan ritual di goa, makan apa ya? Saya makan yang ada. Kadang saya makan Seperti? tanah, makan hewan-hewan yang ada. Termasuk reptil-reptil yang ada di situ. Iya, Kasian. Pantesan bau reptil. Sekarang kamu merasa ada sosok hantu atau siluman monyet itu? ada. Ada yang selalu mengintai. Kamu merasa ada di mana? Iya, kamu ngerasa di mana? Pertanyaan yang bagus sekali tuh. Berapa, Dodi? Mas Dodi, Saya tetap menggambar saja. jangan. Jangan. Kita bantu bawa lagi ke dalam kursinya. Diangkat ke kursinya. Roy, kenapa dia mau naik tangga itu? Karena Pengaruhin monyet. sama... Oh, Monyet kan bukannya loncat-loncat ya? iya. Masih. Ini jadi dipengaruhin sama sosok monyet itu tadi barusan. Betul sekali. Dan dia melakukan ini sebenarnya memanggil atau emang dia kerasukan? Memanggil. Dodi, saya lihat kamu ada tumbang. Jujur sama saya dan kami bertiga. Iya, Sekali. Jadi untuk pesugihan itu siapa yang ditumbalkan? saudara-saudara saya. Ada berapa tumbal yang kamu tumbalkan?
Ada 3. Itu jujur ya? Iya. Mereka gimana kondisinya sekarang? Sudah pada meninggal. Oke, siapa aja itu? Sudah saya semua. Termasuk ibu atau... Saudara kandung, Saudara sepupu. saudara dari istri saya. Istri kamu tahu kamu melakukan pesugihan ini? Enggak. Gimana mau ditolong? Istrinya sendiri nggak tahu, tapi saudara-saudara istrinya dijadiin tumbal. Iya, Meninggal lagi. nggak adil deh. Adil gak sih? Ya enggak lah. Nggak, it's not fair yang Kenapa kayak- nggak keluarga sendiri yang ditumbalin? Ya keduanya dia minta anak saya. Dan ketiganya dia minta diri saya. Anak kamu tumbalin. Baru minta. Baru minta. Dipenuhi. Aku nggak bisa. Dia bilang tadi yang kedua dia minta anaknya sebagai tumbal, lalu dirinya Dodi sendiri yang akan dijadikan tumbal. Dirinya dia sendiri Ini yang menjadi tumbal. kamu ngeliat akan sampai sana, Roy. Iya, bisa juga. Emang Mas Dodi sekaya apa sih? Bisa numbalin segitu banyak? Biasanya kan kalau orang numbalin 1, 2, 3, 4, 5 jadi kaya banget ya. Sudah punya apa aja? Saya sudah punya rumah, mobil, sawah, saya udah punya. Baik, saya mengerti. Mas Dodi, kamu kemari, apakah membawa alat-alat ritualnya? Jika kami bertiga diizinkan aja. Maaf lancang ya, saya pengen lihat. Bawa, Mas. Dingin gak Jelati? Tidak, Nggak bawa? enggak. Oh bohong. Di meja Mas. kejujuran tidak boleh bohong. Kalau emang bawa alat-alat ritualnya, ambil langsung bawa ke sini. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Kita coba bantu kok. Silakan ambil. Oh, dia kayak orang bingung ya. Kayak pandangannya kosong gitu. Soalnya tadi Dodi Pernah, kayak iya. melihatnya matanya kosong, terus ngeliat kamu, ngeliat ke Angela. Saya nggak Bunyi tahu apa ya? Tim kru di sini semua dan penonton di sini semua coba tolong fokus ya, karena ini agak sedikit berbahaya yang saya lihat. Saya belum pernah kasih warning setajam ini. Kalau saya kasih warning setajam ini berarti ini artinya luar biasa, Ya, menjijikan dan plus mengerikan. karena siluman monyet itu ya. Kamu Nggak kenapa? tenang. Siluman mana Makarma? Itu apaan? Mau tahu? Itu yang bulat apa itu? Saya boleh tahu nggak itu apa yang dibungkus dan di tengah-tengah bunga-bunga itu? Itu ada Hah? khusus binatang. Udah lama kamu simpan? Ada belatungnya. Hah? Ya bener loh. Itu. Oh my god. Ini udah lama disimpan ya? Udah lama. Tujuan Mas Dodi datang kemari ngapain bawa ginian ya? Saya minta tolong sama Mas Roy. Saya ingin menghilangkan bayangan-bayangan monyet itu. Kau biasa tadi melakukan ritual ini ya? Iya, Buat apa?
buat pesugihan. Biar bisa saya kaya. Jadi ritual ini dilakukan rutin gitu? Sebulan sekali, seminggu sekali? Seminggu sekali. Iu. Saya minta Kafas dong untuk menggambar sosoknya beliau. Boleh minta teman-teman? Apa itu? Dia kerasukan apa ya? Monyet. Ini siluman monyetnya. Wah. Oh iya, ini monyetnya nih. Haha. Hai, kesian. Kamu mau gambar sosok yang ada di dalam badannya si Dodi ini ya, Roy? Iya. Angela tolong bantuin saya dong, jagain supaya dia nggak mendekat ke arah Roy. Jagain ya. Saya lagi gambar. Takut. Enggak, anggap aja kalau kita ketemu sama monyet kan, kalau kita justru malah menyerang dan kita ketakutan, dia malah menyerang. Penonton jangan sampai dia ngomong dulu ya. Handle dia ya, jangan sampai ganggu lukisan saya. Selamat malam. Kamu bisa ngerti bahasa saya? Kamu bisa ngerti saya? Dia ketakutan. Kamu yang selama ini ikut anak ini, ikut yang punya badan. Kamu yang selama ini minta dikasih makan usus itu. Ada perjanjian yang kamu buat ya? Oke. Saya akan menggambar sosok monyet, tapi ada sosok wanitanya juga. Hah? Ada sosok monyet. Dia sekarang lagi apa? Sosok wanita pingsan dia. Mas Dodi, bangun Mas Dodi. Mas Dodi dengar saya. Mas Dodi dengar. Nih. Bangun Mas. Udah subuh. Dengar Mas. Silahkan duduk dulu. Clip on. Tolong minum dong. Bantu. Dipakai. Sekarang tolong bantu audionya. Di sebelah sini, Angela bisa bantu saya nggak? Tolong ajak dia ngobrol supaya dia nggak bengong. Baunya. Bau apa? Amis? Iya, Iya ini ya. bau banget. Kayak bau. Mas Dodi. Mas Dodi pakai masker nih.
Silakan dipasang maskernya. Ada yang mau kamu tanyain nggak? Istri Mas Dodi sekarang di mana? Ada di rumah. Terus monyet-monyet ini nggak pernah gangguin istri Mas Dodi sama anak Mas Dodi? Dia tidak mengganggu anak istri saya, tapi dia mengganggu saya. Biasanya saat datang, itu mengganggunya ngapain? Dia kayak ngeberontak. Dia menginginkan anak dan saya mati. Jadi minta anaknya Mas Dodi. Iya. Kalau nggak diturutin, apa yang akan terjadi? Istri saya yang kena. Roy, Kenapa? Ih, kok matanya berdarah? Saya merasakan energi yang sangat buruk. Saya minta singing bowl. Mengerikan sekali ya. Langsung keluar darah. Dia balik lagi dari kayak. Saya nggak takut sama kamu. Dia agresif ya, Roy. Roy, Jangan panik. Angela, dekat saya. Angela dekat saya sini. Dia mau menyerang bintang tamu kita loh. Kenapa dia mau menyerang Angela? Karena dia salah satu perempuan cantik di sini. Takut. Apa ini? Ih, anjir kelabang. Kelabangnya gede banget lagi. Aduh. Dia kesini. Dia menyerang saya ya, sampai dia masukin kelabang di badan saya.
Aduh, Tuhan, salah saya apa coba? Kenapa dia? It's okay. Ini. Lo lihat kan dia yang buat aku. Berani. Itu buat saja. Semoga ada air kembali ke air, dari api kembali ke api. Semoga semua makhluk berbahagia, tidak ada gangguan gaib. Mas Dodi. Apa? Aduh. Lalu ini siapa, Roy? Ini yang dalam badannya. Iya, Dodi ini. sampai berdarah gitu. Dia yang ngirim kelabang masuk ke badan kamu itu. Iya. Itu tadi keluar kelabang dari mulut kamu nggak apa-apa? Bukan nggak apa-apa lagi, mau muntah. Tuh, minta minum dong. Itu kan kotor. Iya makanya. Kak Bayu, tapi kelabangnya hilang. Tadi kemana tuh? Iya. Masuk ke situ. Mas Dodi, ini bisa dibangunin, Roy? Bisa. Mas Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi. Gila. Mas Dodi bangun. Jel, kamu kebayang gak sih? Belatung keluar dari mulut. Kelabang keluar dari mulut. Mas Dodi. Ini terus-terusan loh, Roy. Sekarang dia nyerang penonton. Iya, sekarang dia nyerang penonton. Mas Dodi, saya baik-baik bertanya. Sekarang Mas Dodi mau ngapain? Jangan ganggu penonton, tolong. Masih belum lepas loh. Kalau dikelinsing aja gimana, Roy? Maunya takutnya apa ya? Api. Bubuk suci. Iya, bubuk suci. Roy. Ayo, Roy. Bubuk suci. Bubuk suci dicampur garam. Tolong dong. Lagi diambilin. Kamu perlu apa lagi? Bubuk suci, garam? Aku takut. Itu dulu. Dia mau nyerang aku. Dia ngeliatin kamu ya? Oh iya, saya lupa ya. Monyet kan nggak bisa ngomong ya. Jadi dia Iya, tapi dia cuma bisa ngangguk geleng. Tapi dia tadi Cewek ngerti. itu. Kita ajak ngomong, dia ngerti. Kayaknya tadi kelabangnya ke sana loh. yang kelabang aku udah hilang. Iya. Berarti itu kelabang gaib. Kita akan bikin racikan. Roy, Yes. dia mau coba untuk ganggu penonton nih sekarang.
Saya udah boleh dibangunin. Udah lepas dia. Sudah. Ini udah bener-bener lepas penuhnya, Roy. Mas Dodi. Mas Dodi bangun ya, Mas Dodi. Mas Dodi dengar saya, Mas. Kita lakukan proses cleansing ya. Ya kalau Anda dengar saya, kumpulin energinya, pelan-pelan buka matanya. Dilawan, Mas. Dilawan. Beres, sudah. Oke. Selesai. Mas Dodi. Dilawan ya, kumpul energinya. Apapun yang tadi coba untuk masuk lagi dilawan. Ayo kita bangun, kita berdiri ya. Itu kelabangnya mau jalan ke sana loh. Tadi sempat hilang terus ada lagi, nggak tahu. Mas Dodi, bangun Mas Dodi. Balik ke sini. Sudah ya, semua udah berakhir ya. Dan nggak ada lagi siluman monyet dan kelabang. Ya? Semua udah dibuang-buangin. Air kembang juga udah nggak ada. Pasang maskernya, Mas. Tampaknya kita Jadi pemirsa, malam hari ini Roy melukis sosok yang tadi merasuk dalam badannya partisipan kami yaitu Dodi, tapi justru keluar darah di mata sosok yang dilukis. Iya, keluar darah sendiri sosok yang saya lukis. Dan Dodi juga sempat bikin kekacauan, kerasukan di sini, sosok siluman monyet. Dia menyerang penonton dan juga Roy tadi keluar kelabang dari dalam mulutnya. Menjijikan. Itu Menjijikan sekali. tapi sekarang dia gimana, Roy? Dia masih setengah-setengah sih. Ingin lepas, ingin enggak. Ingin lepas, ingin enggak. Tapi terserahlah hidup kamu kok. Jangan. Saya berharap kamu jauh lebih baik dan tidak usah pakai gitu-gituan. Jangan pernah makan usus-usus gitu lagi, Mas. Usia masih muda, kita bisa traveling ke berbagai macam dunia dan cari tahu apa yang belum pernah kita tahu. Masih banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru ya. Iya, ada quotes gini. Life is short, and that world is wide. Ya, hidup sangat singkat dan dunia itu begitu luas. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Angela ada pesan nggak tahu ada yang mau sampaikan buat Dodi? Intinya kalau mau cari kesuksesan nggak perlu pakai cara pintas, karena kamu udah punya nasib yang diatur sama penciptanya bahwa sukses nggak sukses itu pasti akan ada jalannya. Ada lagi terakhir yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Baik, kalau begitu Mas Dodi, terima kasih sudah hadir pada Musim Mata Batin. Ya, mulai sekarang ya lupain deh pesugihan-pesugihan kayak gitu. Ya Mas ya? Iya. Bener-bener minta maaf. Selamat malam. Tolong aja deh. Bro, tolong bro.
Kesuksesan hanya sementara. Roda kehidupan akan terus berputar. Nikmatilah dirimu saat ini. Jangan melihat rumput tetangga hingga menyebabkan lupa diri. Roy, tadi partisipan kita Dodi sampai blackout gitu, apa jangan-jangan masih banyak benda-benda mistis? Kamu ngeliatnya gimana? Menurut mata batin saya melihat banyak ornamen benda-benda mistis yang dia belum keluarkan dan dia nggak jujur hari ini. Kalau dilihat dari semuanya, saya masih ngelihat dia banyak barang tuh, cincin lah, batu lah, keris lah, atau apapun yang bisa melengketkan orang, bisa buat orang jadi kasihan seperti itu. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, mudah-mudahan bisa ditemukan ya apa yang disimpan oleh Dodi. Setelah ini pemirsa, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Dodi. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Dodi. Dan saya ingin membantu untuk membersihkan rumah Mas Dodi dari makhluk-makhluk yang mengganggu. Mas Dodi. Permisi, Mas. Permisi, Mas. Mas Dodi tunggu ya. Nanti aku pakein masker dulu. Kak Sri, ya. Aku minta tolong pakein kulfan sama maskernya ya. Kak, aku takut banget, Kak. Aku pengen keluar dari sugihan mayat ini, Kak. Oke, Mas, pasti saya bantu. Sekarang saya boleh masuk. Oh iya, silakan. Silakan. Mas Dodi jujur, pertama kali saya masuk di sini, saya ngerasain aura yang benar-benar nggak enak. Dan itu bertentangan sama saya pribadi. Dan pas masuk sini kayak nyium bau-bau nggak enak juga nih, Mas. Mas, maaf. Saya boleh lihat foto ini, Mas? Oh ya, silakan, Kak. Jujur pemirsa, pas aku megang foto ini, yang aku rasain itu rasa sedih. Dan aku juga ngerasain rasa takut dan rasa sakit, Mas, dari foto ini. Dan aku yakin kalau foto ini menjadi salah satu tumbal dari ritual yang dilakukan oleh Mas Dodi. Ini siapa ya, Mas? Ini ibu aku, Kak. Ini ibu aku yang telah jadi korban sugihan. Tolong aku, Kak. Iya, Mas. Pasti saya bantu. Ya, pemirsa, ternyata yang aku rasain rasa sedih yang mendalam dari foto ini karena foto ini merupakan ibu dari Mas Dodi yang baru-baru ini menjadi tumbal. Iya, Kak. Dan aku tidak mau, Kak. Saya boleh lihat kamar yang biasa Mas Dodi lakukan untuk ritual? Silakan. Saya taruh di sini ya. Ada nyium gak sih? Baunya busuk banget. Nyium kan, Bang? Iya. Ini, Mas. Iya, Kak. Lihat deh. Mas, ini barang-barang yang biasa Mas pakai untuk ritual ya? Iya. Oke, pemirsa, kenapa aku nanya kayak gitu? Karena auranya benar-benar besar di sini. Mas, Ya? Mas ngobrol sama siapa? Enggak, Kak. Enggak. Nah, pemirsa, salah satu ciri-ciri dari orang yang melakukan pesugihan itu juga kayak gini. Dia ngobrol dengan makhluk yang aku lihat sosoknya itu merupakan monyet. Tapi dia nggak sadar. Siluman monyet yang ada di kamar Mas Dodi sangat mengganggu.
beberapa kali saya lihat Mas Dodi dikerjai dan mengakibatkan luka karena rasa gatal yang luar biasa pada tubuhnya. Dan itu merupakan bayaran untuk mendapatkan kekayaan. Saya boleh minta tolong kumpulin jimat-jimat yang ada di kamar ini nggak? Ya. Tolong ya Mas, nanti saya mau sita semuanya. Pemirsa, yang aku rasain aura terbesar itu ada di patung ini. Dan tadi pas masuk juga banyak banget sosok monyet di ruangan kamar ini. Dan mereka itu keluar dan masuknya itu dari patung ini. Jadi bisa dibilang patung ini merupakan tempat dari sosok-sosok monyet itu. Udah Mas? Ya. Nanti sih minta tolong. Kak Sri, Ya. Kak Sri, ini jimat-jimatnya, patungnya semuanya itu tolong disita ya Kak. Karena ini bahaya banget. Mas, ini semuanya kita sita ya. Cerita ya. Ini dikasih Mas. Nah pemirsa, yang aku lihat sosok monyet yang tadi diajak komunikasi sama Mas Dodi itu masuk ke tubuhnya. Jadi dia nggak sadar. Kak. Bang. Ayo ikutin. Buru. Ayo, Pris. Bahaya. Mas. Mas. Antoni. Ayo, Pris. Masih bal. Ini kenapa nih? Ini nggak suka nih. Tunggu. Kak coba diambil. Dia ngasih nggak? Kak, aku butuh benda yang berbunyi buat narik perhatian sosok ini. Benda yang berbunyi? Iya, apapun itu. Iya, ditahan dulu. Ada yang masuk, sosok monyet itu masuk ke badannya Mas Dodi. Kak, nanti kakak rebut paksa. Kakak. Kayaknya harus kita sadarin deh. Minta air sama garam Kak, cepat. Kak, aku butuh jimatnya dulu semuanya. Aku perlu netralin. Ditahan ya. Sini udah nggak apa-apa dia. Yang aku lihat energinya masih besar sih Kak, ada di dia, energi dari si sosok siluman kera itu. Itu kenapa mukanya juga Mas Dodi ini aku lihat mukanya muka monyet. Terus tadi juga dia ke bawah gitu kayak ada sesuatu tarikan energi dari daerah sini. Cuma aku juga nggak tahu nih Kak apa. Maksudnya ada benda lain gitu? Nggak tahu benda nggak tahu apa, makanya Mas Dodi ada benda atau sesuatu yang disembunyiin nggak dari kita? Jadi masih nangis. Ya kita perlu cari dulu deh Kak. Coba kamu terang deh biar Mas Dodinya sama aku dulu. Ya, oke. Bang ada yang ikut aku ya? Nggak, nih auranya bukan dari sini. Aku curiga ada di daerah sana. Makanya tadi dia itu mau lari ke depan kan? Ini apa ya? Iya.
Kayak ada bunga-bunga gini sih. Ternyata ini patung monyet. Dan yang aku rasain energi paling besar itu ada di sini karena sosok siluman yang terkuatnya itu ada di sini. Dan ini juga merupakan siluman yang meminta tumbal ke Mas Dodi yang menyebabkan banyak orang yang meninggal karena ini. Perlu dinetralin. Mas Dodinya bereaksi ya? Kenapa? Biasa, ini di patungnya itu keluar darah, artinya aku udah berhasil netralin sesuatu yang ada di patung ini. Ini gue. Ini siluman. Rizli! Sini. Riz! Ini si Mas Doni kenapa nih? Oh, Mas Dodi, Mas. Oh, sama nih Kak, aku ngerasain auranya sama aura merah yang aku lihat. Itu kayak masih ada di tubuhnya Mas Dodi. Jadi Kakak tolong bersihin ya Kak. Ke bagian mana? Dicipratin. Kayak belakang deh Kak. Yuk, aku bantu. Aku tahan ya Kak, tolong ya Kak. Bisa dilihat, ini merupakan salah satu efek dari pesugihan. Itu kenapa banyak korban yang berjatuhan itu menandakan dari luka-luka yang ada di tubuhnya Mas Dodi. Yuk Kak, kita buru-buru dicipratin ya Kak. Semoga setuju. Mas Dodi muntah darah. Tadi patungnya juga keluar darah. Mas? Pemirsa, yang saya lihat, aura yang tadi menyelimuti tubuh Mas Dodi ini udah keluar. Dan semoga setelah ini juga nggak ada apa-apa lagi yang terjadi ke Mas Dodi. Itu ini salah satu contoh untuk kita juga pemirsa, itu kenapa pesugihan itu tidak baik untuk dilakukan. Kalau bisa dihindari pesugihan dalam bentuk apapun. Karena mungkin awalnya itu dia akan memakan korban orang-orang terjauh dari kita, bukan orang-orang terdekat. Tapi lama-lama dia akan memakan korban orang-orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri. Mas, pokoknya barang-barang yang berhubungan sama ritual itu nanti saya ambil, saya sita, dan akan saya netralin juga. Sekarang semoga setelah ini Mas Dodi juga jauh lebih baik. Yang penting Mas Dodi jauhin hal-hal seperti ini lagi ya Mas. Apalagi perjanjian dengan siluman-siluman seperti itu. Yuk kita bantu. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Manda dan Dodi. Manda melakukan pelet terhadap bosnya merupakan suami orang. Dan ternyata dia diikuti sosok hantu besar hitam. Tapi malam hari ini membuat kekacauan di studio Menembus Mata Batin. Bahkan tadi sempat coba untuk menusuk Roy Kiyoshi, tapi untungnya tidak apa-apa. Sementara Dodi juga melakukan pesugihan monyet yang di studio pun bikin kekacauan. Bahkan ada kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu kelabang keluar dari mulutnya Roy. Gimana tanggapan kamu, Manda dan Dodi, Roy? Aku agak sedikit mual dengan kelabang yang keluar dari mulut saya, si Dodi. Saya nggak bisa bayangin rasanya. Itu emang serangan dari dia ya? Iya. Dari sisi silumannya itu? Iya. Karena nggak mau pisah dari Dodi ya? Iya, penonton diserang dan saya diserang juga. Langsung keluar. Menjijikan sekali. Itu lukisan tiba-tiba keluar darah itu berarti kayak dia mau menyampaikan pesan gitu, Roy? Iya, ingin menyampaikan pesan juga. Oke, tanggapan kamu gimana, Angela? Aduh, nggak nyangka aja maksudnya ilmu gaib bisa membuat orang sebrutal itu, seliar itu sampai mau mencelakai kita semua. Mudah-mudahan sih dua-duanya baik-baik aja, dan kalau misalnya malam hari ini mereka ini tidak mencelakai siapapun, ke depannya nggak ada juga orang lain yang celaka gara-gara mereka ya. Iya. Terima kasih Angelanti sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Pemirsa, seberat apapun beban masalah yang sedang Anda hadapi, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi batas kemampuan Anda.
Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.